permasalahan. Saya belum bisa dengar suara, tapi suara saya terdengar. Ada satu apa namanya yang belum terhubung di sini. Baik, selamat siang. Mohon maaf saya terlambat. Ini masalah uh, insidental ya. Ini kalau saya lihat dari jumlah yang hadir sudah lengkap semua ya, Korti? Apa ada kurang satu? Harusnya Izin 58. Ya, silakan. izin menjawab, Dokter. Ada satu yang tidak bisa hadir hari ini dikarenakan sedang perjalanan keluar Bali, Dokter. Oke, artinya izin ya, Dek ya. Betul, Dokter. Tapi kalau biasanya untuk online kan justru tetap bisa ya, Dek ya. Kalau tidak salah kan bisa lewat HP dan lain sebagainya. Bagaimana temannya tidak diinfokan. Kalau kemarin saya di semester 3, apa namanya, offline, baru masalah kalau lagi keluar kan. Ya, kecuali dalam perjalanan. Memang kemana temannya, Dek? Izin menjawab, Dokter. Dia temannya lagi ke Labuan Bajo, Dokter. Dia balik ke kampungnya, Dokter. Oke. Tapi kalau selama masih ada sinyal, online kan tidak masalah harusnya, Dek ya. Betul, Dokter. Ya, coba dihubungi kalau maksudnya bisa join ya. Ini ya kalau saya masih ada 2 pertemuan lagi ya, karena bagaimanapun dalam penilaian nanti kehadiran itu kan dinilai deh. Jadi kalau dia tidak hadir ya mungkin di absen izin, coba dihubungi ya Dek ya. Justru online ini kesempatan untuk kehadiran itu kalian bisa 100%. Ya kan Dek? Kalaupun misalnya susah, tidak bisa apa namanya on cam ya, kalau kuliah kan masih ada toleran kecuali ujian ya, kalau ujian harus on cam semua ya. Info dari Korti tadinya saya nunggu linknya belum, terus keliru mungkin ya terakhir. Apa namanya, info dari Korti habis ini kalian jam 3 akan ada ke kampus, ada acara sosialisasi, betul? Betul, Dokter. Ya, dari BEM ya, sosialisasi apa untuk regenerasi selanjutnya? Belum tahu. Sosialisasi mengenai Dentistry Generation Project, Dokter. Oh ya, artinya untuk kegiatan berikutnya kalian yang akan jadi panitia kalau nggak salah. Ya kan? Angkatan berapa? 2022 ya. Baik, pertemuan dengan saya, jadi mohon maaf karena kesibukan dan lain sebagainya. Hari ini kalau dijadwalkan, ini jadwal terakhir perkuliahannya, Dek ya. Karena masuk liburan Kuningan, kemudian minggu depan itu sudah minggu tenang, karena kalian akan ujian nantinya UAS. Jadi, apa namanya, saya mohon maaf karena keterlambatan saya mengisi. Jadi dalam 2 topik yang belum saya isi ini, artinya kalau sekarang itu kan terbagi menjadi 3 pertemuan ya, kalau nggak salah yang topik kali ini 2 kali pertemuan, satunya lagi nanti evaluasi. Jadi mohon maaf kalau saya jadi mengambil waktu apa namanya di luar jadwal yang sudah ditentukan. Mungkin Korti sudah ada menginfokan ya, kalian sepakati nanti diisi pas minggu tenang ya Dek ya. Baik, izin untuk share screen. Bisa dilihat Dek? Yes, maaf.
Bisa dilihat slide saya? Bisa, dokter. Bisa, dokter. Bentar ya. Oke, jadi siang hari ini kita akan bicarakan tentang perencanaan, implementasi, tentunya penerapan ya, perubahan perilaku kesehatan gigi dan mulut. Seperti kita ketahui bersama bahwa kegiatan promotif atau edukasi ke pasien tentunya tujuan akhirnya adalah perubahan perilaku. Nah, kita ketahui bersama bahwa perubahan perilaku itu butuh waktu, enggak, Dek? Tentu butuh waktu ya. Nah, sehubungan dengan itu, kebesaran Jadi bahwa untuk diketahui ya, perencanaan promosi kesehatan itu pada dasarnya harus menggambarkan karakteristik sasaran. Maksudnya karakteristik sasaran di sini apa kira-kira, Dek? Umumnya kalau penyuluhan kesehatan waktu ini mungkin kalian belum dilibatkan dalam kegiatan bulan kesehatan gigi nasional ya, BKGN. Jadi ada beberapa kegiatan, jadi salah satunya itu ada melibatkan mitra sekolah dalam hal ini. Nah, jadi tentang karakteristik sasaran, jadi harus jelas sasarannya siapa, misalnya anak sekolah. Jadi ini nanti berkaitan dengan tugas yang akan diberikan nanti. Nah, kemudian dalam promosi kesehatan, dalam perencanaannya, itu juga harus menggambarkan di samping karakteristik sasaran, ini harus juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam program. Ya, kalau saya contohkan misalnya dalam kegiatan BKGN lalu, kita berikan nama SHP, School Health Program. Jadi di sini ada beberapa sehubungan dengan perubahan perilaku ya. Kalau perubahan perilaku itu ya paling cepat tidak membutuhkan waktu sekitar 21 hari. Jadi kita bagi waktu itu dengan kegiatan training of trainer. Jadi guru-guru sekolah dilatih, jadi datang ke kampus untuk memberikan cara menyikat gigi kepada anak-anak sekolah. Jadi dalam hal ini juga melibatkan dalam hal partisipasi masyarakat. Jadi di sini yang jelas sasarannya kan anak-anak sekolah. Kemudian partisipasi masyarakatnya di sini melibatkan guru juga orang tua. Karena anak-anak selama sekolah mereka akan dekat dengan guru yang akan membimbing selama di sekolah. Tapi selanjutnya mereka akan kembali ke rumah tentunya dalam bimbingan orang tua. Ya, jadi ya tentunya kalian mungkin juga sudah tahu secara umum
tentang menyikat gigi. Jadi kegiatan menyikat gigi itu banyak unsur yang terkait di dalamnya ya, tentang waktunya, caranya, dan lain sebagainya. Nah, tentang waktu, ini sehubungan dengan partisipasi masyarakat. Ya, tentunya sikat gigi minimal ya, yang efektif juga 2 kali sehari itu kan pagi, kapan, Dek? Pagi itu waktu yang tepat kapan? Setelah sarapan, dokter. Setelah makan, dokter. Ya, setelah sarapan ya. Dan satu kali lagi waktunya malam sebelum tidur ya. Tentunya kalau dilihat dari waktu efektif ini anak-anak semua masih berada di rumah ya, karena berangkat sekolah kan dari rumah, kemudian mau istirahat tidur makan apa namanya tidur malam juga berada di rumah. Jadi waktu menyikat giginya dengan keluarga atau dalam bimbingan orang tua. Nah, di sini tentang perilaku kesehatan masyarakat. Jadi dalam hal ini perilaku kesehatan masyarakat, perilaku apa yang diharapkan akan menjadi berubah? Perilaku menggosok gigi. Ya, nanti kalau kita uraikan perilaku kesehatan gigi lainnya, apalagi kira-kira Dek? Di samping menggosok gigi aja. Kalau menggosok gigi, umumnya biasanya sasaran itu anak-anak. Kenapa, Dek? Ya, umumnya anak-anak kan masih perlu bimbingan. Ya, belum tahu. Jadi, biasanya bisa dilakukan di sekolah dalam kelompok tertentu. Misalnya, untuk perilaku kesehatan masyarakat dalam hal gigi. Apa yang masih belum biasa dilakukan, meskipun selalu dalam promosi kesehatan kita menyampaikan atau mendengungkan tentang apa, Dek? Kontrol periodik. Kapan dilakukan kontrol periodik? 6 bulan sekali, dokter. Nah, kenapa tadi ini, Dek? Terputus ya? Halo? Masih bisa didengar suara saya? Halo? Masih, dokter. Tadi Masih, kenapa dokter. tidak? Ya. Sekarang kalian bisa melihat slide saya masih? Enggak ya? Tidak, dokter. Kenapa? Tidak terlihat slide-nya, dokter. Yaitu apa ini istilahnya, Dek? Saya kurang tahu, saya gaptek juga kayak terlempar gitu ya, Dek. Masalah jaringan, ya saya kurang tahu, inilah hambatan kalau kita apa namanya pertemuan secara online. Saya izin share screen lagi ya. Nah, kok hilang dia. Oh, ini tadi sih. Oke. Bisa nampak sekarang, Dek? Halo? Sudah terlihat, dokter.
Jadi tadi saya masih di poin mana? Perilaku kesehatan gigi tadi ya. Nah, perilaku apa tadi? Jadi ini ya fokusnya tadi terganggu karena tampilan slide-nya hilang. Jadi perilaku kesehatan tadi, nah, kapan gampangnya menyampaikan waktu apa namanya kontrol periodik 6 bulan sekali? Untuk gampang ingatnya, kalau kayak apa namanya kita selalu bilang kontrol 6 bulan sekali, selalu kita dengungkan, tapi masyarakat belum merubah perilaku. Perilaku masyarakat masih apa kalau untuk kesehatan gigi? Masih memeriksakan gigi bila ada keluhan. Betul enggak? Betul enggak? Selalu kita bilang 6 bulan sekali. Nah, untuk gampangnya mengingatkan 6 bulan sekali kalau di sekolah gimana, Dek? Dan ini saatnya, waktunya juga memeriksakan gigi. Nah, anak-anak terima rapot 6 bulan sekali. Betul enggak, Dek? Nah, harusnya selalu diingatkan pas menerima rapot. Sebelum kembali ke sekolah, usahakan untuk apa, Dek? Memeriksakan gigi. Perilaku ini juga yang belum banyak berubah, ya. Intinya masyarakat masih belum apa namanya memeriksakan giginya secara periodik, kontrol periodik. Hanya akan memeriksakan bila ada keluhan, misalnya kalau anak ya istilahnya giginya memanjak, kalau bahasa Balinya dibilang memanjak, ya diagnosa persistensi, jadi gigi permanennya sudah tumbuh tapi gigi sulung atau gigi anak-anaknya belum lepas. Kalau seperti itu, atau gigi anaknya goyang, atau ada yang lubang pun belum diperiksakan, kecuali anak sudah mengeluhkan sakit baru diperiksakan. Ya, kalau dibilang tentang pembiayaan, oke, kalau tentang pembiayaan kan kita tidak bisa memaksakan ya, tergantung kemampuan orang. Tapi sekarang di era JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, masalah lagi enggak pembiayaan? Harusnya tidak terlalu menjadi masalah ya. Seandainya orang tua ingat, oh sekarang liburan sekolah, periksakan gigi anak ke fasilitas kesehatan. Kalau belum darurat kan yang ke tingkat 1. Jadi ya dicek aja giginya. Mungkin ada yang sudah perlu ditambal meskipun belum ada keluhan sakit. Mungkin ada yang radang gusi karena sudah ada penumpukan karang gigi. Mungkin ada gigi yang goyang yang perlu dicabut, atau yang belum goyang pun tapi permanennya sudah tumbuh harus dicabut. Itu sebenarnya kan dalam segi pembiayaan itu sudah tidak masalah lagi. Betul enggak, Dek? Ya, karena BPJS Kesehatan kan sudah mengelola kesehatan dalam JKN. Jadi bukan berarti tidak berbayar juga ya, tapi kan kita sudah membayar premi. Jadi resiko itu ditanggung bersama. Tapi kenapa masyarakat belum memanfaatkan? Jadi ini termasuk juga dalam perilaku. Jadi di samping menyikat gigi, kontrol periodik, terus kira-kira apa lagi, Dek, yang bisa perilaku apa di kesehatan masyarakat yang sehubungan dengan gigi? Ini hal-hal yang kita ketahui bersama, tetapi ya termasuk apa namanya, ya termasuk saya juga sejawat yang menjadi tenaga kesehatan gigi dalam hal ini belum bisa banyak mengubah perilaku di sini. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa promosi kesehatan itu ujung-ujungnya apa tujuannya? Mengubah perilaku kesehatan. Ya, kalau yang simpel tadi ya menyikat gigi pada anak-anak pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Karena masih ada kebiasaan menggosok gigi saat mandi, ya.
Nah, masalahnya kan kalau pagi bangun, mandi, gosok gigi, terus baru sarapan. Kan itu yang tidak tepat ya, itu yang perlu kita ubah perilaku masyarakat. Nah, tadi saya sudah sampaikan kontrol periodik juga belum banyak berubah perilaku masyarakat. Terus apa lagi, Dek? Mungkin kalian belum terbayang ya. Kalau saya sampaikan di sini, mungkin kalian bisa bisa mulai terbuka pemikirannya. Mungkin kalian juga ada salah satu yang sudah mengalami permasalahan itu. Salah satunya, misalnya karena sesuatu dan lain hal, gigi tidak bisa dipertahankan lagi. Perawatan terakhirnya itu apa, Dek? Dicabut. Ya. Nah, untuk perilaku masyarakat dalam hal kehilangan gigi, nah kehilangan gigi kan bisa aja bukan karena ya kalau dicabut kan umumnya biasanya karena gigi berlubang atau bisa juga karena penyakit penyangga gigi, sudah tidak disangga tulang sehingga giginya goyang. Itu masyarakat belum secara umum itu belum merasa apa? Gigi yang hilang itu perlu digantikan dengan apa, Dek? Dengan gigi tiruan atau gigi palsu, ya. Nantinya kalian tentunya akan mengetahui bahwa fungsinya gigi tiruan atau gigi palsu itu di samping dia ada fungsi untuk estetis kalau di depan biar enggak ompong, fungsi menggigit, di belakang mengunyah. Juga kalau gigi depan fungsinya untuk apa? Fungsi fonetik atau berbicara. Kalau kita enggak punya gigi depan, bicaranya wus katanya, jadi ya mengganggu. Nah, kemudian yang terpenting dari kehilangan gigi kalau enggak diganti apa, Dek? Nah, ini yang dibilang masuk juga di samping dia termasuk perawatan atau layanan rehabilitatif, penggantian gigi tiruan juga termasuk dalam ranah layanan atau perawatan preventif, pencegahan. Ya, fungsinya apa? Mencegah migrasi atau bergesernya gigi. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan ada beberapa perilaku kesehatan masyarakat khususnya dalam kesehatan gigi dan mulut. Nah, saya bahas lagi apa tadi, Dek? Di anak-anak umumnya apa? Menyikat gigi. Ya. Kemudian tadi saya sebutkan lagi apa? Kontrol periodik. Itu belum banyak dilakukan. Kemudian tadi yang terakhir apa? Menggantikan gigi yang hilang atau gigi yang sudah dicabut dengan gigi palsu atau gigi tiruan. Ya, umumnya masyarakat udah misalnya kalau giginya tidak bisa dipertahankan, akhirnya dicabut, di belakang juga tidak kelihatan, tidak ompong. Bukan itu permasalahannya, tapi nanti giginya kontaknya bisa bergeser karena gigi itu selalu mencari titik kontak, ya, sebelah-sebelah maupun dengan lawan atau antagonisnya. Jadi kalau gigi bawah tidak ada, ya kemarin saya ada pasien jadi tercabut giginya, di samping ada berlubang dari leher giginya, gigi itu juga sudah memanjang atau karena gigi bawahnya sudah lama hilang, tidak digantikan dengan gigi tiruan. Ya, seandainya perilaku kesehatan masyarakat menggantikan giginya, kalau sudah ada yang dicabut dengan gigi tiruan, keadaan gigi yang atas tidak akan tambah turun. Jadi gigi bisa lebih lama dipertahankan di dalam. Ya, jadi ya itu ya paling tidak sudah ada 3 hal ya tentang perilaku kesehatan. Nah, kemudian dalam perencanaan promosi juga harus bisa menggambarkan ya penetapan pelaksanaannya. Kapan ini akan direncanakan? Ya,
Kalau kalian biasa di kepanitiaan, ya tentunya kalian akan buat perencanaan, kemudian jadwal pelaksanaan. Kapan ini akan direncanakan? Gitu, ya. Nah, di sini juga harus menggambarkan kita harus bisa lihat antisipasi reaksi dari profesional kesehatan lainnya, ya. Jadi di sini dalam artian bukan dari tenaga kesehatan gigi saja, ya. Misalnya, ya kalau di puskesmas di kesehatan ibu anak, ya, atau kalau di sejawat yang hubungan dengan ibu hamil kan dokter obgyn ya, obstetri ginekologi. Jadi yaitu pentingnya bagaimana ibu hamil tetap menjaga kesehatan gigi mulut, asupan gizi, jadi berhubungan juga dengan program atau bidang-bidang lainnya, ya, sehingga tidak bertentangan di sini. Kemudian ya juga harus menggambarkan, nah ini kan tujuan yang saya tadi bilang, promosi kesehatan itu intinya atau berujung tujuannya untuk perubahan perilaku, ya. Jadi dalam promosi kesehatan kan kita mengedukasi atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat, ya. Kalau misalnya pengetahuan itu tidak kita berikan, bagaimana masyarakat bisa mengubah perilaku, ya kan? Jadi dia tidak akan mengubah perilaku kalau dia tidak tahu, ya. Belum tentu juga kalau tahu perilakunya akan berubah, ya kan? Nah ini tugas kita sebagai tenaga kesehatan, bagaimana bisa merubah perilaku masyarakat. Ya, kalau dibilang di sekolah sudah ada program UKGS, ya tapi tetap aja frekuensi atau angka karies anak-anak masih cukup tinggi atau meningkat, ya. Nah, hal yang paling penting dalam perubahan perilaku di sini pembentukan dan perubahan perilaku. Jadi menurut Bloom di sini kenapa perilaku itu penting kita pelajari atau ketahui. Karena perilaku itu salah satu faktor yang pengaruhnya besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. Jadi kalau tidak mengubah perilaku kesehatan, ya tentunya akan berpengaruh terhadap terhadap derajat kesehatan masyarakat. Kalau di luar gigi misalnya, mungkin di daerah kota kita tidak melihat ya, tapi kalau di daerah pedesaan itu masih ada masalah tentang jamban keluarga atau kloset. Masyarakat masih biasa buang air besar misalnya di sungai atau di tegalan, di ladang dan lain sebagainya. Ya, nah ini juga perlu mengubah perilaku masyarakat, ya. Kalau pengalaman saya dulu waktu PTT, jadi ada bantuan jamban keluarga dicek, nah ini termasuk nanti evaluasi ya Dek ya, sudah digunakan, bilang sudah, terus baru diminta untuk memperagakan, ternyata di kloset yang jamban yang diberikan itu kan yang jongkok ya Dek ya, enggak duduk. Nah, dia jongkoknya kebalik seperti itu. Ya, tentunya masalah juga ya kalau kebalik kan jatuhnya malah enggak di tempat yang yang diharapkan seperti itu. Jadi perubahan perilaku ini penting. Di satu sisi dia akan menjadi tujuan akhir dari apa tadi? Promosi kesehatan. Nah, ciri-ciri perencanaan program, jadi dalam hal ini untuk kita perencanaan ini kalau saya contohkan program penyuluhan ya. Jadi PKG itu program kesehatan gigi mulut. Nah, itu ciri-cirinya dapat dilakukan secara terus-menerus perencanaan ya. Cara menggosok gigi itu perlu enggak, bisa enggak terus
diterapkan. Ini bisa ya, nanti anak-anak lahir lagi diinfokan seperti itu. Jadi perencanaan program di sini. Kemudian berorientasi ke masa depan ya, tentunya kenapa kita mulai dari anak-anak ya, supaya giginya lebih bisa tahan, kemudian ya tetap mempunyai jumlah gigi yang banyak yang bisa dipertahankan di masa tua nanti ya. Nah, kemudian ciri lainnya juga dalam perencanaan PKG ini dapat menyelesaikan suatu masalah. Contohnya apa, Adik, tadi? Misalnya di anak-anak cara menyikat gigi. Nah, kalau anak-anak menyikat giginya waktunya sudah tepat, caranya juga. Jadi disikat gigi itu masih banyak hal-hal yang berkumur, cara menggosok gigi, pemilihan sikat giginya. Jadi kalau masih anak-anak ya pakai sikat yang ukuran anak-anak atau kecil. Jadi masih banyak hal yang tersangkut di masalah tentang sikat gigi. Jadi dapat menyelesaikan suatu masalah dalam hal ini kalau kita sudah mengajarkan dan masyarakat bisa mengubah perilaku dalam menyikat gigi, tentunya masalah yang bisa terselesaikan apa? Frekuensi atau tingkat gigi berlubang bisa berkurang, ya enggak? Ya, penyakit gigi karena misalnya kalau dulu enggak rajin membersihkan gigi, caranya keliru, jadi misalnya radang gusi karena karang gigi itu juga bisa teratasi, ya kan? Nah, tadi saya juga sampaikan kalau gigi yang sudah dicabut kemudian digantikan dengan gigi palsu, itu artinya bisa menyelesaikan permasalahan apa? Bergesernya gigi, ya, fungsi pengunyahan dan lain sebagainya itu akan menyangkut ke status gizi. Kalau dari status gizi dibicarakan lagi itu menyangkut apa? Kualitas hidup. Seperti itu, ya. Padahal ya kelihatannya sepele ya dari gigi ya. Semua asupan makanan kan masuk ke mulut, dihancurkan secara mekanis oleh gigi, di samping ada enzim-enzim juga. Ya, jadi masalah kesehatan gigi itu penting juga. Ya. Kalau kapan saya ada pasien katanya lebih mending sakit hati daripada sakit gigi. Terus saya bilang, oh ya, kalau hatinya satu, kalau giginya mungkin karena banyak ya, gantian sakit kan, mending sakit hati. Tapi katanya suaminya bukan begitu. Kalau sakit hati masih bisa punya, katanya. Cuma kalau sakit gigi, mau makan apa juga sakit. Jadi mau punya aja juga nggak bisa kalau giginya sakit. Kemudian ya tentunya dalam perencanaan itu ya ujungnya tentunya mempunyai tujuan. Kembali lagi tujuan dalam promosi kesehatan apa tadi? Perubahan perilaku. Sampai di sini bisa dipahami, Dek? Ada pertanyaan enggak? Ini sudah, oh baru jam 1. Kalian jam 3 harus di kampus ya, Dek ya? Gimana ini? Ada yang mendengarkan atau enggak? Enggak ada yang bersuara. Oke, kalau enggak ada pertanyaan saya lanjutkan dulu ya. Nah, langkah-langkah pelaksanaan di sini ada beberapa. Ya. Dalam perencanaan, nanti implementasi itu kan artinya penerapan, ya. Jadi analisis situasi, dilihat dulu situasinya di sekolah itu, di rumah itu, ya tentunya beda ya. Kalau anak itu masih keluarga utuh, dalam artian masih dengan ibu bapak, beda sama anak misalnya orang tuanya yang sudah berpisah ya.
Ya, bagaimanapun fungsi ibu itu penting di dalam rumah, mengingatkan ya kalau anak masih kecil kan dikelonin diajak tidur, mengingatkan sikat gigi sebelum tidur. Nah, tentu ada beberapa hal yang perlu dianalisis situasi di sekolah, di rumah dan sebagainya. Nah, kemudian penentuan prioritas masalah. Jadi dalam perencanaan itu kita lihat prioritas masalahnya yang mana yang akan kita angkat atau kita ambil, ya. Misalnya, oke, giginya berlubang. Ya, kalau yang berlubang kan nantinya sudah ada. Tapi bagaimana mencegah supaya gigi itu tidak berlubang? Misalnya salah satunya dengan cara apa tadi? Menggosok gigi seperti itu, ya. Kemudian penentuan tujuan. Jadi pastikan tujuannya. Tujuannya apa kalau dalam menyikat gigi? Ya, tentu tujuannya apa, Dek? Untuk apa kalau menyikat gigi? Ya, salah satu tujuannya untuk membersihkan gigi, mencegah terjadinya apa? Gigi berlubang. Termasuk juga membersihkan rongga mulut sehingga tidak terbentuk karang gigi juga. Tapi kalau sudah terbentuk, ya itu kembali lagi prosesnya. Pentingnya apa tadi? Kontrol periodik 6 bulan sekali. Kapan waktunya? Saat liburan sekolah, terima rapot. Kan karena terima rapot pasti 6 bulan sekali. Ya. Kemudian dalam perencanaan juga ditentukan sasarannya. Kalau tadi mungkin cara menggosok gigi ya umumnya di anak sekolah. Ya. Kemudian kalau misalnya untuk gigi tiruan, nah tentu sasarannya gimana? Ya enggak di anak sekolah ya. Secara umum anak sekolah belum sampai kebutuhannya di tingkat penggunaan gigi tiruan. Mungkin ke orang dewasa di atas umur 40 tahun, mungkin penyuluhan itu akan dilakukan di mungkin di ibu-ibu kelompok PKK, arisan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu penentuan sasaran tergantung dari prioritas masalah apa yang akan kita angkat. Ya. Nah, penentuan pesan. Jadi pesan ini juga kalau tadi saya juga sudah sampaikan, kalau di menggosok gigi itu pesan yang disampaikan apa? Ingat, selalu dibilang itu. Waktu menggosok gigi kapan? Pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Kalau pesan misalnya yang tadi untuk kebutuhan gigi tiruan atau gigi palsu, bagaimana jadinya pesannya yang disampaikan? Setiap gigi yang dicabut atau yang sudah hilang, ya kecuali geraham terakhir ya yang nggak terlalu banyak fungsinya, sebaiknya digantikan dengan gigi tiruan seperti itu ya. Kemudian ya penentuan metode yang digunakan. Metode yang digunakan apa misalnya? Mau dengan penyuluhan atau dengan diskusi kelompok atau dengan peragaan, silahkan ya ditentukan sesuai dengan sasarannya. Kemudian di sini penentuan media ya, tentunya dalam penyuluhan atau promosi kesehatan kita sangat dibantu dengan beberapa media ya, mau pakai video penyuluhan, mau pakai model pantom atau mau pakai poster, itu tentunya dipersilahkan ya. Yang penting materi promosi kesehatan gigi yang kita sampaikan ini bisa diterima ya. Nah, kemudian penentuan rencana penilaian juga. Nah, kalau misalnya cara menyikat gigi waktu ini ya, kalau dari Unilever mungkin kalian pernah enggak memperhatikan atau adik atau siapa ada yang mengikuti program ini, itu ada dikasih istilahnya kalender untuk gosok gigi. Jadi itu nanti ditempelin stiker. Ya enggak? Sekarang udah berubah ya. Kalau dulu
Misalnya pagi itu gambar matahari, kalau habis sikat gigi ditempel. Juga malam misalnya gambar bulan, stiker bulan, malam habis gosok gigi sebelum tidur ditempel lagi. Nah, itu salah satu cara ya untuk apa? Tentunya merubah perilaku. Kalau sudah berubah, ya awal itu artinya dibantu pakai stiker, ya kan? Kalau sudah menjadi kebiasaan, perlu stiker lagi enggak? Enggak perlu. Ya, awal aja perlu diisi stiker. Nah, di samping itu juga melatih kejujuran ya. Kadang anak-anak takut ada yang bolong, stikernya enggak terisi. Akhirnya kemarin malamnya mau bubuk enggak sikat gigi, ditempelin aja paginya. Kan bukan itu tujuan kita. Nggak apa-apa ada yang bolong. Itu artinya apa? Masih berproses. Ya, untuk menjadi suatu kebiasaan. Supaya terbiasa pagi itu setelah sarapan, jadi ke sekolah giginya bersih. Gosok gigi. Dan malam sebelum tidur, ya dibiasakan untuk sikat gigi. Mungkin awalnya kita menuntun dengan cara apa? Menempelkan stiker. Mungkin di minggu pertama stiker itu mungkin ada yang bolong, tidak terisi. Mungkin pagi buru-buru karena bangun terlambat, langsung ini tidak sempat gosok gigi, langsung berangkat. Ya tidak masalah kalau itu belum diisi. Ya, kan tentunya ada beberapa kendala yang menyebabkan tidak harus terisi penuh. Ya, tapi diharapkan setelah itu kalau sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan, tidak perlu lagi menempelkan stiker. Ya, karena sudah akan jadi suatu kebiasaan, habis ini ya, habis itu malam sebelum tidur ingat selalu gosok gigi. Sampai di sini ada pertanyaan, Dek? Sebentar, jadi mohon maaf ini saya karena masalah kesehatan saya izin dulu, Dek ya. Mungkin kalau ini pertemuan offline mungkin saya tunda dulu karena terganggu dengan minum obat diuretik ini. Mohon maaf saya izin.
Baik, saya lanjutkan. Tadi baru sampai penilaian ya. Jadi, nah kalau kita sudah susun perencanaan ini ya terakhirnya tentunya penyusunan jadwal kegiatan dalam artian kapan kegiatan ini akan dilaksanakan. Jadi buat kalender kegiatan. Misalnya contoh waktu BKGN lalu, jadi pertama gurunya diajak untuk dilatih untuk mengikat gigi, cara mengajarkan sikat gigi ke anak-anak. Jadi itu termasuk kegiatan untuk pelatihan kader ya. Kemudian minggu kedua, nah ini sehubungan dengan perubahan perilaku yang paling tidak 21 hari. Minggu kedua kita ajak anak-anak kita yang ke sekolah ajarkan cara menggosok gigi. Nah, kemudian minggu ketiga juga diadakan ya kegiatan konsultasi ya online. Jadi orang tua, guru, anak-anak kalau mau bertanya tentang seputar masalah kesehatan gigi dan mulut bisa dilaksanakan. Jadi seperti itu. Jadi penyusunan jadwal kegiatan ya tergantung ya topik yang kalian pilih. Misalnya mengikat gigi. Jadi sasarannya di mana, kemudian media dan lain sebagainya itu disusun, termasuk juga jadwal kegiatannya kapan akan dilaksanakan. Jadi penyusunan jadwal kegiatan itu masih masuk dalam perencanaan. Tapi begitu diterapkan, yaitu yang masuk artinya apa? Implementasi. Ya, apa semua perencanaan kita bisa berjalan dengan baik? Belum tentu ya, karena di lapangan itu keadaan bisa berubah, ya. Jadi misalnya kalian, yaitu yang harus selalu dicek. Kalian menentukan jadwal kegiatan, oh maunya ini, tapi ternyata di sana pas di SD pas jadwal ulangan ya, tentunya pasti tidak akan diizinkan ya sama guru ya. Jadi jangan sampai mengganggu kegiatan utama di sekolah seperti itu ya. Jadi implementasinya itu penerapannya di lapangan. Baik, sampai di sini bisa dipahami semua ya. Ada pertanyaan enggak? Bisa diterima? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya nggak bisa ya, nanti silahkan kalau ada yang masih belum. Nah, sehubungan dengan ini, jadi ini kan 2 kali pertemuan ya, tapi nanti ini disesuaikan aja. Kalau nggak bisa implementasi langsung diterapkan, karena kalau mau ke sekolah juga anak-anak libur, jadi kalau saya lihat misalnya di kelompok kalian, kalau di sini misalnya dibagi menjadi kelompok 57 deh ya, 57 dibagi 4 kelompok sekitar ya hampir 14-15. Kalau kalian salah satu aja pilih tetangga atau keluarga yang bisa kalian pantau ya dalam 3 sampai 7 hari dalam semingguan ini, sehingga nanti kita bisa lihat ke tahap berikutnya evaluasi. Bisa nggak dia ya, meskipun perubahan perilaku kan minimal 21 hari ya. Ya, terkecuali kalau memang dia sudah terbiasa sikat giginya pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur seperti itu. Tapi paling tidak karena waktu yang sudah mendesak ya, kelas ini dibagi menjadi kelompok, menjadi 4 kelompok, nanti dipresentasikan berikutnya membuat suatu perencanaan sampai implementasi ya. Implementasinya ini yang
masih belum bisa dalam waktu dekat ini kita laksanakan ya. Paling tidak kalian membuat suatu perencanaan untuk promosi kesehatan, mengajarkan anak-anak SD untuk cara menggosok gigi. Jadi cara menggosok gigi ini perubahan perilaku melihat waktu. Maksudnya waktunya menggosok gigi itu yang saya bilang paling tidak dalam menggosok gigi itu kan ada beberapa unsur yang masuk di sana ya. Waktunya udah tepat atau belum, caranya menggosok gigi udah tepat atau belum, ukuran sikat giginya udah tepat atau belum. Jadi masih banyak hal yang perlu disampaikan. Nah, ujung-ujungnya semua materi untuk promosi kesehatan gigi ini tujuannya untuk apa? Merubah perilaku, ya. Jadi ini sama tugasnya ya tentunya dalam penyampaian pastinya tidak sama ya kayak tadi misalnya yang saya sampaikan. Analisis situasi tentu tempatnya tidak sama ya. Dalam hal ini penentuan prioritas masalah ya sudah ditentukan cara menggosok gigi. Tujuan sasaran mungkin bisa sama tapi mungkin metode, media, cara penilaian dan jadwal kegiatan tentunya masing-masing kelompok tidak akan sama. Ya, jadi sudah paham tentang tugasnya di sini? Ya, meskipun mungkin untuk kalian di semester 1 mungkin masih terlalu awal ya, tapi paling tidak nanti di semester depan kalian, oh ini mungkin yang dimaksudkan dengan tugas saat kalian semester 1. Karena nanti, nah seperti tadi juga ada bahwa program promosi kesehatan itu kan berlangsung secara terus-menerus salah satunya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi silakan nanti Korti membagi kelompok menjadi 4 aja ya. Jadi kapan pertemuan berikutnya mungkin disampaikan ya yang jelas jangan pas ujian ya. Pokoknya paling lambat di minggu tenang ya Dek ya. Supaya kalian bisa fokus untuk ujiannya. Jadi ya jangan sampai sudah jadwal ujian. Ya. Jadi 2 kali pertemuan ini 3 kali, jadi 1 kali ini, 1 kali presentasi tugas dan 1 kali materi saya tentang evaluasi dari perencanaan dan implementasi kesehatan gigi mulut ini. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang kelompok, silahkan. Ini udah 1:30, kalian harus siap-siap ke kampus juga. Bagaimana? Belum ada, dokter. Belum ada, baik. Kalau belum ada, kuliah hari ini saya bisa akhiri dulu deh ya. Tentang tugas, bisa dipahami? Ya, tahap-tahapnya tadi. Ya. Metode apa yang kalian akan gunakan. Ya, jadi ini ya kalau tugasnya ini karena kalian tidak akan dalam waktu dekat implementasinya tidak bisa langsung diterapkan, ya paling tidak kalian bisa membuat suatu perencanaan promosi kesehatan untuk apa? Cara menggosok gigi pada anak SD. Ya. Begitu ya, Dek. Silakan Korti membagi kelompoknya. Kalau selama ini biasanya pembagian kelompok apa berdasarkan paling gampang nomor urut ya, nomor urut sekian, nomor stambuk sekian, P sekian, kelompok 1 ya silakan. Ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan lihat presentasi perencanaan kalian ya.
Jadi perencanaan sampai jadwal kegiatannya kapan direncanakan ya itu dikarang aja ya Dek ya. Implementasinya itu yang tidak bisa kita terapkan saat ini. Jadi nanti kalian pas praktikum KJM itu bisa diterapkan. Ya. Nah, selanjutnya tinggal satu materi evaluasi, bagaimana kita nanti mengevaluasi apa kegiatan kita ini sudah bisa berjalan dengan baik, karena dalam evaluasi tentunya kita akan menetapkan salah satunya indikator yang kita gunakan dalam evaluasi, apa yang kita anggap ini sudah berhasil atau tidak. Ya. Jadi 2 pertemuan lagi, 1 kali presentasi tugas, 1 kali lagi evaluasi materi dari saya. Baik Dek, kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siap-siap menghadapi UAS. Semoga sukses, tuntas semua di semester ini. Jadi karena remedi non program sudah tidak ada lagi. Jadi kalau bisa tuntas di semester ini. Jadi ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti materi saya saya sampaikan. Kalau saya lihat terakhir ini artinya teman yang di Labuan Bajo udah join. Ya, Kortia ada 58. Betul? Betul, dokter. Nah, jadi absen hari ini, jadi terima kasih yang di Labuan Bajo masih menyempatkan bergabung. Jadi nanti absen saya tulis untuk pertemuan kali ini lengkap untuk kelas A. Baik, pertemuan saya akhiri. Selamat mungkin sempat istirahat sebentar sebelum ke kampus. Hati-hati Dek ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya presentasi tugas. Saya izin live ya. Terima kasih banyak, dokter. Selamat siang, dokter. Ya, Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter. sama-sama.